dan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil adyar wa miftahil babil yasar sayyidina Muhammadin mukhtar wa alihi adhar adada ni'amillahi wa ifdali. Ya farijal ham, ya kasifal gham, ya man biyadihi yaghfir wa yarham. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri kasari wa madadikal jari wa jama'ni bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Ya aliman sirri minna la tahdudu sitra anna wa afina wa afu anna wa kullana hisukunna. Wa qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Wa qala aidan kadzalikal adzab wa la adzabul akhirati akbar law kan ya'lam. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala pada kehidupan kita ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sebuah kenikmatan yang sangat mulia, kenikmatan yang sangat besar, kenikmatan yang sangat agung. Apa kenikmatan yang mulia, kenikmatan yang besar, kenikmatan yang agung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita? Yaitu kenikmatan yang besar, kenikmatan yang agung, kenikmatan yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu nikmat adanya Nabi Muhammad dan dijadikannya kita umatnya baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adanya Nabi Muhammad kita beriman, adanya Nabi Muhammad kita bertakwa, adanya Nabi Muhammad kita mengenal Islam, adanya Nabi Muhammad kita mengenal syariat, adanya Nabi Muhammad kita mengenal sunnah, adanya Nabi Muhammad kita bisa begini sekarang. Kenapa? Karena asbab pengorbanan, asbab perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dan yang saya muliakan guru kami Raisul Lajnah Mahat Al-Amin Fadilatul Bulu Al-Ustaz Siddiq Al-Hafiz. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Ketua Panitia Pelaksanaan Maulid. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Bapak Imam Pegawai Syara Masjid Besar Al-Hikmah Tribun. Yang saya hormati dan yang saya muliakan aparat pemerintah. Dan yang saya hormati dan yang saya muliakan terlebih khususnya ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita begitu banyaknya kenikmatan. Bahkan saking banyaknya kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tidak bisa menghitungnya. Walaupun ranting-ranting pohon di muka bumi ini menjadi pinahnya, di lautan menjadi tinta-tintahnya, dan ditambah lagi 7 lautan setelah keringnya, itu tidak akan bisa menghitung nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jikalau engkau menghitung kenikmatanku, kata Allah, la tuhsuha, niscaya engkau tidak dapat menghitungnya. Begitu banyaknya kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Lalu dibahas lagi dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ibrahim, apa Allah katakan, "La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum illa adzabil asyad." Jikalau engkau mensyukuri nikmatku, kata Allah, akan aku tambah nikmat tersebut. Dan jikalau engkau ingkar, kufur,
illa azabillah syadid, sungguh azabku sangatlah pedih. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhan muka yang manakah kamu dustakan? Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau katakan apa? Jikalau engkau tahu, jikalau kita tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur segala urusan-urusan hidup kita, dari kita bangun tidur sampai tidur kembali dalam satu hari. Jikalau kita tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur urusan hidup kita, maka hati kita akan meleleh saking cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jemaah Maulid yang sama-sama kehadiran kita di sini mengambil keberkahan, mengambil pelajaran, kita bertebar, mengambil keberkahan, mengharapkan ridha Allah, mengharapkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana pernah suatu ketika Nabi Muhammad dalam sebuah kisah dikatakan ketika Nabi Muhammad sedang duduk-duduk dengan para sahabat, Nabi Muhammad bertanya dengan para sahabat, wahai sahabat-sahabatku, tahukah kalian golongan-golongan yang paling mulia? Tahukah kalian golongan-golongan yang paling soleh? Para sahabat menjawab, apakah para malaikat ya Rasul? Rasul menjawab, bagaimana mungkin para malaikat tidak mulia, sedangkan mereka berada di sisi Allah, mereka menurunkan wahyu untuk para nabi. Ada lagi yang paling mulia. Sahabat kembali menjawab, apakah para nabi ya Rasul?